Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosa. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kasih tak terukur, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosa. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bowed and danced on tears. They laid Him down in Joseph's tomb. The entry sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, sing it. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Come on, forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Then on the third
bangkit berdiri, come on singing. Oh, praise the name of the Lord our God. Come on. Oh, there is there for endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. The sun return in droves of wine. The blazing sun shall breeze the night, and I will rise among the saints. On Jesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari berdoa, biarkan musik memuji Tuhan. Come on. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu. Come on, sembah Dia. Come on, singing the song. Mari nyanyikan bersama-sama. Oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, come on. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hallelujah. Hallelujah. Narabakataka, Abaya Sandaralabaya, Minaralabakaya Naralabaya, Shandaralabaya. Karya salib-Mu membuat kami menang. Karya salib-Mu membuat kami jadi lebih dari pemenang. Oh, Rabakaya Naralabaya, Ralabaya, 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 Ralabaya. Kami menang atas segala sakit penyakit kami. Kami menang atas kutu. Hari ini kami menang. Kami dibebaskan. Mari berdoa Bapak Ibu. Mari berdoa.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. dan kami nyatakan karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu aku hidup, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. dengan iman kami nyatakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib
di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pagi menjelang siang ini, kami mau datang kepadamu, Allah Bapa yang kami sembah. Kami datang dengan segala kekurangan kami. Kami datang dengan segala pelanggaran kami. Kami datang dengan ketidaklayakan kami. Namun siang ini Allah yang kami sembah menyambut kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Darah-Mu tercurah menguduskan setiap kami. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau baik. Inama kaya sandaya. Kuasa darah-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa darah-Mu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Darah Yesus, darah Yesus. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, oh ya kaya,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau pagi siang hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan, kami bersyukur buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami. Engkau menebus kami, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Sesungguhnya kami tidak pantas Tuhan, tetapi oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami boleh menerima keselamatan itu ya Tuhan. Sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung, kesengsaraan kamilah yang Engkau pikul ya Tuhan. Kami mengira Engkau kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Engkau tertikam oleh karena pemberontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu ya Tuhan. Tetapi oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Bapa terima kasih Tuhan. Kami sesat seperti domba yang mengambil jalan kami sendiri. Terima kasih buat karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Setiap kami rindu untuk boleh masuk dalam kuasa salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin kami. Untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur. Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus bersama dengan saya katakan amin. Mari sebelum duduk katakan dengan salam sehat dan kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat hari Jumat Agung, hari di mana kita memperingati bukti kasih Allah terbesar yang Dia berikan bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita. Nah, kita akan membuka firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Jumat Agung ini di dalam Roma 5 ayat 6 sampai dengan 10. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Muncul pertanyaan, mengapa Yesus rela mati di kayu salib pada Jumat Agung? Beberapa orang berkata, karena Dia dikhianati oleh Yudas, karena dibunuh oleh prajurit Romawi, karena Dia dibenci oleh orang Yahudi. Sepertinya hal ini tampaknya seperti mata jasmani, tetapi sebetulnya Yesus mati karena Dia rela menyerahkan nyawanya
untuk saya dan saudara orang berdosa, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu, kita lihat Yesus berkata dia bisa memberikan nyawanya dan dia bisa mengambil nyawa itu. Kalau dia bukan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita, tidak mungkin dia bisa lakukan ini. Tidak mungkin dia bisa serahkan nyawanya dan dia bisa mengambilnya kalau dia bukan Tuhan. Itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa kematian Yesus bukanlah kemampuan manusiawi untuk membunuhnya, tetapi karena kasihnya rela menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus harus mati? Karena kematian Yesus membuktikan bahwa kasih Allah nyata bagi manusia. Kematian Yesus bukti kasih Allah yang terbesar. Di dalam ayat 8 tadi pembacaan kita dalam Roma 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar, ada orang-orang Kristen di zaman modern ini berkata, karena begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan kekayaan kepadaku. Karena begitu besar kasih Tuhan, Dia mengaruniakan kesehatan yang prima, mobil mewah, pangkat yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukti kasih Allah yang terbesar adalah kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita. Sebab kalaupun kita banyak uang bisa habis. Kalaupun kita punya kesehatan prima, suatu saat kita akan tua dan mati juga. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya, Bapak Ibu. Di bumi, mati itu hanya tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki harta di dunia tanpa memiliki Yesus yang rela mati di salib sebagai bukti kasih Allah, maka kita akan binasa selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kalau Yesus saja rela menyerahkan nyawanya, masakan hal yang lain Dia tidak berikan kepada kita? Karena memiliki Yesus berarti kita memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapa yang baik saja rela menyerahkan nyawanya, masakan Ia tidak memberkati kita dengan kebutuhan sehari-hari, dengan berkecukupan Dia tidak rela? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa tidak salah mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa Allah baik kalau kita menerima sesuatu yang baik kepada kita. Tetapi itu sebenarnya sangat riskan. Misalnya seseorang berkata, Tuhan baik, saya dapat hadiah mobil mewah dari BCA. Nah, apakah anak Tuhan yang tidak dapat mobil mewah dari BCA, Tuhan tidak baik? Begitu. Di masa pandemi COVID ini, Tuhan baik karena saya disembuhkan dari penyakit corona. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan yang tidak sembuh dari corona? Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang mati karena corona. Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bukankah semua pernyataan ini membuat kita tidak bisa membuktikan kasih Allah terbesar melalui kesembuhan, berkat, kekayaan, pangkat, dan jabatan? Bahkan seringkali kemakmuran itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat itu bisa membuat kita menjadi penghalang di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tadi pagi saya kasih contoh, ada seorang pendeta siap ibadah, salami jemaat. Lalu seseorang dia salami, dia bilang, Bapak baru hadir di kebaktian ini. Jemaat ini berkata, tidak Pak, saya jemaat lama. Loh, sudah berapa lama Bapak tidak ibadah? 1 minggu, 2 minggu? Tidak Pak, berapa lama Bapak enggak ibadah? Sudah 3 tahun Pak. Oh 3 tahun, pantas saya sudah lupa, udah lama. Oh ngomong-ngomong kenapa Bapak
3 tahun gak ibadah. Iya, waktu 3 tahun yang lalu kan saya itu susah Pak. Tapi Bapak doakan saya di gereja. Bisnis saya diberkati, toko saya besar. Saya buka cabang di mana-mana, luar kota, dalam kota. 3 luar angkasa yang belum dibuka Bapak Ibu. Sehingga saya sibuk tidak sempat ke gereja. Oh begitu ya, jadi kalau sudah dapat berkat lupa ya sama Tuhan. Ya kira-kira seperti itulah. Nah sekarang kenapa kok bisa gereja? Saya bangkrut Pak katanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita karena berkat itu kita lupa kepada Tuhan. Nah mengapa kasih Allah harus dibuktikan dengan kematian Kristus? Karena kematian itu adalah hukuman maksimal atas dosa manusia. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau seseorang tertangkap, misalnya membunuh, dihukum, berapa lama hukumannya? 3 bulan, 10 tahun, 30 tahun, seumur hidup. Masih ada hukuman yang lebih parah lagi, yakni hukuman mati. Itu adalah hukuman maksimal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau seorang kekasih membuktikan cintanya kepada kekasihnya, lalu dia berkata, aku memberikan kasihku yang terbesar, ini dompetku. Loh dompet, padahal dia punya mobil, punya rumah begitu. Tapi kasih yang terbesar itulah jika dia memberikan nyawanya untuk orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan. Madam Guyon pernah berkata, seandainya tinta itu adalah air laut, semua pohon adalah pulpennya, dan langit adalah kertasnya. Semuanya itu akan habis, tidak akan selesai. Kasih Tuhan itu saya tuliskan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan itu bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Roma 5 ayat 9 tadi. Tujuannya semua Yesus dipakukan di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara adalah supaya kita selamat. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti, bukan mudah-mudahan, semoga, barangkali. Katakan bersama dengan saya, pasti. Saudara, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Dan apa dasarnya? Yesus rela mati. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena amal perbuatan yang kita lakukan. Tetapi semata-mata karena anugerahnya. Karena kasih karunia-Nya. Dicatat tadi dalam Roma 5 ayat 6, 8 dan 10. Saudara, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, tidak menunggu keadaan kita baik, dia nggak nunggu kita bertobat, dia sudah rela mengampuni dosa kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, apa respon kita di hari Jumat Agung ini? Kita datang di hadapan Tuhan, mengingat pengorbanannya, mengingat karyanya, supaya kita diselamatkan. Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Rela hidup kita diubahkan oleh karena karya salib Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kuasa salib Kristus, hidupnya akan berubah secara radikal. Amin. Perempuan Samaria, seorang pelacur bisa jadi penginjil. Bapak Ibu Saudara, Zakheus seorang pemeras, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi orang yang murah hati. Saulus, seorang penganiaya jemaat, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi Rasul Paulus, dia menanam gereja di mana-mana, dia menulis Alkitab Perjanjian Baru, 50% Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Saudara, saya rindu setiap kita boleh mengalami kuasa salib Kristus. Maukah saudara mengizinkan Kristus mengubah hidupmu? Bapak Ibu, hari ini kita belajar salah satu tokoh di Alkitab yang ikut dalam jalan salib di Golgota, namanya Simon Kirene. Simon Kirene ini adalah seorang yang pada waktu itu ada, pada waktu Yesus disalibkan,
dalam Matius 27 ayat 32, kita lihat Simon Kirena ini, dia punya ada 3 babak dalam kehidupannya. Yang pertama, dia dipaksa pikul salib karena pada waktu itu mungkin dia ada usaha dagang atau yang lain, malang bagi dia ketika berpapasan dan arak-arakan Yesus, Yesus jatuh, dia dipaksa untuk pikul salib Yesus oleh prajurit Romawi. Dan harus, kalau tidak mungkin dia dibunuh. Nah, saya yakin pada waktu itu mungkin dia kesal, dia mau marah, kenapa saya? Tetapi saat dia mengikuti seluruh rangkaian penyalipan, dia heran bagaimana Yesus memberikan keteladanan, sikapnya, ucapannya. Dan itulah yang membuat Simon dari Kirene itu menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali di dalam ketika kita datang kepada Yesus, mungkin dalam tanda kutip kita terpaksa. Terpaksa datang, terpaksa berdoa, terpaksa ikut FA, terpaksa ikut retreat. Tetapi seringkali hal-hal yang memaksa itu justru menjadi alat Tuhan untuk kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Saudara, saya juga dulu terpaksa, gara-gara terpaksa ikut retreat diajak teman, tapi saya akhirnya dijamah Tuhan. Mendengar firman Tuhan dalam satu sesi di retreat itu pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Mungkin di masa pandemi COVID ini kita terpaksa di rumah, rencana kita berantakan, agenda kita nggak jalan, kita mengeluh. Tapi percayalah, agenda kita bisa bubar, tapi agenda Allah yang terlaksana dalam hidup kita. Amin. Tadi pagi juga saya ceritakan, ada kisah 3 pohon yang ditebang. Pohon pertama berkata, kalau saya ditebang, saya ingin jadi kotak perhiasan di mana orang akan menyimpan emas-emas dan dipandang orang cantik. Betul dia ditebang, tapi nggak dijadikan kotak perhiasan, dijadikan kotak makanan hewan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu dia komplain, Tuhan saya kan pingin menjadi kotak perhiasan yang mewah dikagumi orang, tapi kenapa saya jadi tempat makanan hewan? Sampai suatu saat Yusuf dan Maria tidak ada penginapan, dia masuk kandang domba dan meletakkan bayi Yesus dalam kotak makanan hewan palungan. Sadarlah kayu ini dan berkata, oh Tuhan ternyata agendaku tidak jalan, tapi Sang Juru Selamat itu diletakkan dalam hidupku Bapak Ibu. Kayu yang kedua berkata, kalau saya ditebang, saya ingin jadi kapal pesiar yang mewah. Saya bisa keliling dunia, orang mengagumi saya. Betul dia ditebang, tapi akhirnya hanya dijadikan kapal nelayan untuk nangkap ikan dan bau amis. Dia komplain, Tuhan saya kan punya cita-cita yang besar, hebat. Tapi kenapa saya jadi kapal nelayan kecil dan bau amis? Sampai suatu saat Yesus berjalan di tepi danau Galilea dan dia pinjam perahu Petrus. Dan melalui Petrus ini Tuhan memberitakan Injil. Sadarlah kayu yang kedua ini, oh Tuhan ternyata Engkau memakai hidupku untuk memberitakan Injil. Kayu yang ketiga berkata, kalau saya tidak mau ditebang, saya mau tinggi menjulang sehingga setiap mata memandangku dan mengagumiku. Ternyata dia ditebang dan enggak ditebang dan dijadikan kayu gelondongan yang enggak di pinggir jalan begitu saja. Lalu dia komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan kok saya pingin hebat, saya pingin dikagumi. Tapi kenapa saya hanya jadi sampah begitu. Sampai suatu saat Yesus menuju Golgota, dicambuk, dipukuli. Dan dia mau disalibkan, tidak ditemukan kayu. Ditemukanlah kayu gelondongan itu dan kayu gelondongan ini dipakai untuk memaku Yesus di kayu salib. Sadarlah kayu ini, oh Tuhan ternyata saya dipakai. Sehingga setiap kali memandang salib, bukan karena kayunya, tapi karena Yesus yang dipakukan itu, hidup semua orang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, sekalipun agenda kita tidak terlaksana, tapi ada agenda Tuhan yang terlaksana dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Simon dari Kirene, ketika dia mengalami kuasa salib Kristus, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2:10 ayat 11, saudara, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi Kirene itu salah satu kota di Afrika Utara yang sekarang Libya. Disitulah asal mula Kirene, ayat 11.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara-saudara, ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus lalu berbicara dalam berbagai bahasa, salah satu bahasa itu adalah bahasa Kirene, bahasa yang sering didengar oleh orang yang tinggal di daerah Libya, Bapak Ibu. Dan itu disampaikan kepada murid-murid melalui bahasa itu. Dan salah satu bahasa itu adalah bahasa yang dikenal oleh Simon Kirene dan dia dijamah. Jadi Allah menjamah Simon dari Kirene melalui kepenuhan Roh Kudus. Nah, lihat pada waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan salah satu dari 3.000 itu adalah Simon dari Kirene, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, Simon dari Kirene, pertama dia terpaksa memikul salib. Tapi akhirnya dia membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dijamah Roh Kudus, dia memberi diri dibaptis, bertobat, dia berdoa dan membaca firman Tuhan. Doa saya, saudara-saudara yang ada di hadapan Tuhan pada siang hari ini, memperingati hari Jumat Agung ini, mari kita semakin hari mengasihi Tuhan. Mari kita semakin hari cinta Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, ambil saat teduh, meninggalkan perbuatan dosa hingga kita dijamah oleh kuasa salib Kristus. Yang ketiga, Simon dari Kirene mengalami kuasa salib Kristus yang saya percaya kita juga alami ketika kita dengan totalitas kehidupan kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Orang yang mengalami kuasa salib Kristus, dia akan dipakai untuk memenangkan keluarga. Dan inilah kuasa salib Kristus yang sesungguhnya. Dalam Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tahukah saudara bahwa Injil Markus mula-mula ditulis untuk orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan seorang penulis itu tidak mungkin mengaitkan nama-nama anaknya kalau anak-anaknya ini tidak dikenal. Saya percaya bahwa mungkin anaknya Simon Kirene ini cukup terpandang pada masa itu. Sehingga dikatakan Simon orang Kirene adalah ayah Alexander dan Rufus. Dan itu terkonfirmasi dalam Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi Rufus anaknya Simon itu jadi pemuka agama di Roma. Dan ibunya itu menjadi wanita terkasih yang baik. Dan itu adalah istri dari Simon Kirene. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika Simon Kirene mengalami kuasa salib Kristus, dia mengimpartansikan imannya kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Saudara, orang yang mengalami kasih Kristus, dia akan memenangkan keluarganya. Amin. Dia akan mengimpartasi imannya kepada keluarganya. Bapak Ibu Saudara, ini juga harus kita lakukan. Injil bukan hanya pribadi kita, tetapi juga bagi keluarga kita, bahkan bagi semua orang percaya. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu beritakanlah Injil, terutama kepada keluarga, menangkan. Saudara, maukah engkau membuka hati untuk menerima kuasa salib Kristus, bertobat dan engkau diampuni oleh Tuhan. Dan saudara, kita mungkin terpaksa mendengar firman, terpaksa ke gereja, terpaksa berdoa. Tetapi ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, biarlah kita senantiasa bertumbuh secara rohani, bahkan menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, di hari Jumat Agung ini, mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengalami kuasa salib Kristus itu. Kiranya kematian Kristus ini memulihkan kita untuk kemuliaan Allah. Berapa banyak yang siap menerima kuasa salib Kristus dan boleh mengalami kasih Allah yang terbesar dalam hidup ini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Sebagai lambang persekutuan tubuh kita dengan darah dan tubuh Kristus. Izinkan saya bertanya, berapa banyak ada yang belum menerima roti dan anggur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, mari kita menguji hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita menguji apakah selama ini kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apakah selama ini kita jauh daripada Tuhan? Apakah selama ini kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan? Saat ini mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Hari ini pengampunan akan dilepaskan. Hari ini Tuhan akan mengampuni ketika engkau datang bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka dosamu walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju. Tuhan akan putihkan, Tuhan tidak akan mengingat segala pelanggaran-pelanggaranmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk boleh menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, mari kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita membuka hati kita, tangan kita bersyukur. Bersyukur buat haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih buat kebaikan, buat karya salibmu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan dan pengampunan-Mu yang telah kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, perjalanan. Kau buat apapun yang umat-Mu kerjakan berhasil ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan. Jadikan anak yang baik, patuh pada orang tua dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja di tempat ini. Kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Sehingga lewat pelayanan daripada gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gembala di tempat ini Bapak Arman dan keluarga. Seluruh koordinator, korbakut, para pemimpin, hamba-hambamu yang melayani-Mu berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Semuanya itu biarlah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Penuhi Indonesia dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami patahkan roh perpecahan, terorisme, radikalisme, intoleransi kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. COVID-19 juga Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati pemimpin kami, Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Maruf Amin, seluruh menteri, pemimpin kami, TNI Polri, anggota DPR DPRD, Gubernur kami di Sumatera Utara, Wakil Gubernur, Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan urapi mereka. Curahkan roh takut akan Tuhan. Berkati pemimpin rohani kami juga Tuhan, Bapak Pendeta Niko yang ada di Jakarta beserta Gembala. Gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan dan keluarga. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Praino dan keluarga. Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat kesejahteraan dan keselamatan Yerusalem seraya berkata, Salam Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada dalam lingkungan tembokmu dan sentosa dalam Purim. Dan biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Kami berdoa buat seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung di seluruh gerejamu yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Biarlah berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, demi kasih karunia-Mu ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran-Mu ke surga, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin.